Halo, salam sehat selalu. Persoalan mendasar bagi seorang analis kredit, bahkan juga account officer adalah ketika harus menganalisis permintaan kredit dari nasabah untuk pertama kalinya. Apa yang harus dilakukan dan tahapan-tahapan apa yang harus dilalui sehingga rekomendasi dapat lebih dipertanggungjawabkan. Kalau untuk usaha-usaha kecil seperti kredit mikro, kredit usaha kecil, konsumer, kredit multiguna, dan sebagainya, umumnya persetujuan atau analisis sudah berdasarkan scoring. Jadi kalau memenuhi skor tertentu, maka kredit dapat disetujui. Tetapi untuk kredit-kredit dengan jumlah atau limit yang relatif besar, miliaran, bahkan puluhan miliar, tentu dibutuhkan analisis yang lebih mendalam. Pada episode yang ke-22 ini, kita akan belajar tips analisis kredit atau tahapan-tahapan di dalam melakukan analisis kredit atas permintaan dari calon nasabah atau perusahaan. Bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana menganalisis lebih detail permintaan kredit dari calon debitur atau nasabah, Anda dapat membaca di buku pedoman analisis kredit yang sudah terbit dan dapat dibeli di Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee. Baik, kita mulai saja tahapan-tahapan di dalam melakukan analisis pembiayaan atau analisis kredit. Tadi, seperti yang sudah disampaikan di muka, untuk yang kredit-kredit dengan limit kecil seperti kredit mikro consumer, KPR atau KPM, ya, kredit pemilikan mobil, lalu yang secure loan, ya, KTA, kredit tanpa guna berbasis kartu kredit, atau payroll, kemudian kredit multiguna dan sebagainya, umumnya analisis sudah dilakukan simplikasi. Kredit disetujui berdasarkan skor tertentu, scoring. Kalau kredit-kredit untuk karyawan, fokus investigasi dari bank adalah lama bekerjanya. Sudah berapa lama? Ini biasanya bank juga punya kebijakan untuk ini, misalnya minimal 3 tahun sudah bekerja, lalu usianya berapa? Umumnya batas usia sampai 55 tahun, karena setelah itu karyawan pensiun. Besarnya reputasi perusahaan, ya, karena yang berdasar payroll tentu dilihat dari reputasi perusahaannya. Dan besarnya remunerasi, gaji dan penghasilan lain dari karyawan itu akan dihitung untuk melihat kemampuan membayarnya dan maksimal limit yang dapat diberikan. Kemudian untuk pengusaha yang individu, perusahaan perorangan, fokus investigasinya adalah lama usaha. Biasanya 3 tahun lebih lama usaha. Kemudian reputasinya bagaimana dari perusahaan, prospeknya bagaimana, kinerja usahanya bagaimana, dan regenerasinya. Kalau nasabah sudah usia lanjut, katakan 50 ke atas, tentunya sudah ada regenerasi, sudah ada calon penggantinya bila nasabah suatu ketika berhalangan, ya, tidak bisa meneruskan usaha. Khusus untuk small medium enterprise atau kredit komersial, ya, dengan catatan untuk laporan keuangannya yang non audited atau belum diaudit oleh akuntan publik. Yang pertama kita harus lihat adalah industrinya. Industri umumnya karena penting bank memiliki kebijakan masing-masing. Yang pasti tentunya kita tidak akan memberikan kredit kepada usaha-usaha yang dilarang seperti usaha perjudian, ya, usaha membuat produk dari binatang langka yang terkait persenjataan berat, ya, senjata perang dan lain-lain, itu tidak biasanya bank tidak memberikan kredit ke situ karena memang dilarang. Lalu ada industri-industri yang berisiko tinggi juga. Anda bisa melihat ini di episode ke-7. Silakan Anda menyimak lagi. Jadi kalau industri sudah sesuai dengan kebijakan bank Anda, lanjut ke siapa calon debiturnya. Karena kita kepingin mendapatkan nasabah yang tepat
yang memiliki kredibilitas baik, yang mampu mengembalikan pinjamannya, mampu memenuhi kewajibannya. Kemudian lihat tujuan kreditnya apa, ya, borrowing cost-nya, apakah untuk investasi atau untuk kredit modal kerja. Silakan Anda lihat di episode ke-17 dari serial analisis kredit ini. Lalu analisa jaminannya, apakah memenuhi syarat sesuai kebijakan bank Anda jaminannya, lalu apakah mencukupi jaminannya atas plafon kredit yang diminta, ya, loan to value-nya apakah mencukupi. Mengenai analisis jaminan kita akan bahas di episode berikutnya dari serial analisis kredit ini. Lakukan dan analisa hasil trade dan slick checking atau PI checking. Trade checking adalah cek ke supplier dan buyer-buyer dari calon debitur. Kita cek kalau ke bayarnya, ya kita melihat apakah bayarnya ini lancar pembayarannya, apakah kualitas piutangnya juga bagus atau tidak. Lalu cek ke suppliernya juga, pengambilan debitur itu tiap bulan berapa besarnya, ya, terkait ini cek juga untuk terkait dengan nanti dicek untuk penjualan debitur seberapa besar, ini terkait juga dengan nanti analisis rekening koran, ya. Kemudian juga lakukan analisa slick checking atau PI checking, kita melihat reputasinya bagaimana, apakah ada kolektabilitas atau tidak. Kemudian misalnya kredit yang sudah diambil di bank-bank lain, ya, ini akan kita bahas juga pada episode berikutnya dari serial analisis kredit ini. Lalu analisa rekening korannya, bagaimana cara menganalisis rekening koran? Lihat episode ke-20, 21, 22, termasuk mengenali rekening koran palsu, bagaimana caranya. Karena penting, dari rekening koran ini kita bisa melakukan verifikasi atas penjualan nasabah. Penting nih untuk penjualnya kita lakukan verifikasi. Kemudian bisnisnya seasonal atau tidak. Kalau bisnisnya seperti garmen atau yang tergantung alam seperti usaha beras, karet, itu tentu seasonal usahanya, di mana di dalam bulan-bulan tertentu mengalami penjualan yang bisa berlipat, ya. Seperti garmen pada saat lebaran penjualannya meningkat 2 atau 3 kali lipat. Jadi itu harus diverifikasi kebenarannya. Karena ini penting, salah menentukan penjualan, ya, sales, maka akan salah analisa Anda. Karena dari penjualan itu kita bisa menghitung kebutuhan modal kerja nasabah, kita bisa menghitung juga kemampuan bayarnya. Lihat episode ke-16 dari serial analisis kredit ini. Hitung kemampuan membayarnya, ya, bagaimana debt burden rasionya, bagaimana debt service coverage ratio-nya, ya, sesuai kebijakan bank Anda juga. Lihat episode ke-12 dari serial analisis kredit ini. Kemudian analisa bisnisnya, manajemennya bagaimana, reputasinya bagaimana, sudah berapa lama dia mempunyai pengalaman kerja, ya, lama usaha berapa lama, minimal biasanya bank mensyaratkan 3 tahun. Lalu strategi perusahaan ke depan bagaimana, ini penting untuk kita memproyeksikan nanti arus kasnya bagaimana, ya, kedepannya perusahaan akan seperti apa. Lihat episode ke-8 ya, untuk melihat analisa bisnisnya ini. Kemudian identifikasi dan mitigasi risiko yang ada. Bagaimana cara mengidentifikasi risiko, kemudian melakukan mitigasi, kita akan bahas di episode selanjutnya. Gabungkan semua analisis tadi, lalu Anda berikan rekomendasi. Setelah itu, berikan struktur kredit yang tepat dan covenant yang diperlukan. Bagaimana cara memberikan struktur kredit yang tepat dan covenant yang tepat juga, kita akan bahas di episode berikutnya, ya. Tetapi sekali lagi ini semua dibahas, ya, di dalam buku pedoman analisis kredit yang sudah diterbitkan. Demikian langkah-langkah di dalam melakukan analisis kredit. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin belajar lebih detail, lebih terperinci bagaimana menganalisis kredit, silakan Anda baca pada buku pedoman analisis kredit yang sudah dapat Anda beli di Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. Dalam buku ini juga disertakan 6 studi kasus nyata yang akan mengajarkan Anda langkah demi langkah bagaimana melakukan analisis kredit, sehingga kredit yang Anda rekomendasikan dapat lebih dipertanggungjawabkan. Sekian dan terima kasih.